Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi, Smart Listeners. Gimana kabar Anda di akhir pekan ini? Di hari Sabtu pagi ini, kembali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Community selama 1 jam ke depan. Kita tahu ya bahwa industri film di tanah air, film Indonesia sedang meningkat pesat dengan banyaknya produksi film, baik drama, komedi, action, horor, sekarang tuh lagi banyak banget kalau kita ke bioskop. Nah, bagaimana untuk film-film yang bergenre independen atau juga komunitas-komunitas yang eksis yang berada di Indonesia? Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, kita akan berbincang seputar dunia film bersama dengan komunitas Layar Taman. Dan sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ada Mas Among Krida Wicaksono, Ketua Layar Taman. Selamat pagi Mas Among. Selamat pagi Mas William. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas, sehat, segar. Oke, ini lagi di Palembang ya, dan komunitas Layar Taman itu juga eksis dan juga aktif di Sumatera Selatan dan Palembang ya Mas? Iya benar Mas, jadi Layar Taman memang berdomisili di Palembang dan memang cakupannya Sumatera Selatan, tapi kita juga berjejaring dengan nasional, teman di komunitas nasional ini. Baik, dan sebenarnya sebelum saya menggali ya dari Mas Among, dari komunitas Layar Taman, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959 di 10 kota radio Smart FM, dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan secara live di YouTube channel Smart FM pada pagi hari ini. Oke, Mas Among, kita kenalan dulu. Komunitas Layar Taman, ini apa, Mas? Iya, jadi komunitas Layar Taman itu lebih menjadi wadah sih, lebih ke wadahnya komunitas-komunitas film yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, karena kita domisilinya juga di Palembang. Layar Taman sendiri konsentrasinya lebih ke eksebisi film, bisa screening film, juga kadang distribusi, dan juga kadang juga kolaborasi bersama dengan teman-teman yang ada di naungan komunitas Layar Taman. Baik, membahas soal eksibisi, berarti film-film yang ditayangkan atau diputer itu film-film produksi mungkin yang biasa kita lihat di bioskop atau film-film independen, Mas? Lebih ke film independen, Mas, karena memang kita ingin mengapresiasi karya sinias-sinias lokal yang ada di Sumatera Selatan untuk nantinya bisa berkembang, bisa mungkin nanti bioskop ataupun secara nasional lah. Nah, sejak kapan berdirinya Mas Among Layar Taman ini? Layar Taman sendiri berdiri sebenarnya udah agak lumayan lama, 10 tahun Mas, 2014. Itu terbentuknya ketika memang lagi ada FFP di Sumatera Selatan, di Palembang waktu itu, Festival Film Indonesia. Di situ kayak kan ada road to FFI dan kita ada beberapa penggiat-penggiat film yang kumpul dan kayak kurang nih, kayak kita ada kumpul-kumpul cuman nggak ada wadahnya nih, jadi adalah Layar Taman karena di situ juga pemutaran di waktu road to FFI di taman waktu itu. Oke, pemutarannya di taman ya. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan itu masuk kategori kegiatannya nggak nih, Mas? Masuk karena kita tamannya dalam pikiran aja, kayak Oke, kita menganggap itu taman gitu. saya pikir tuh bener-bener loh murni muter filmnya di taman ya. Dan nah, kalau membahas tentang kegiatannya lebih mendalam lagi. Nah, kegiatannya itu apa saja, Mas? Selain tadi mengadakan pameran, pemutaran film, keliling, apa saja nih secara rinci kegiatannya? Ya, jadi kita ada di beberapa uh, skop atau ya bidang. Selain memang eksebisi, kita juga edukasi dan juga kadang produksi bersama. Ya, di sela-sela itu juga kadang membantu distribusi film-film lokal. Mhm.
Baik, edukasi. Nah, bentuk edukasinya itu gimana, Mas? Ya, kita sebenarnya ada program rutin, Mas. Jadi dalam 1 bulan itu kita ada Sabtu Sinema. Sabtu Sinema itu memutarkan film dari Sabtu. Kemudian ada juga namanya kelas film. Mhm. Jadi 2 minggu sekali itu Sabtu Sinema, 2 minggu satu kalinya lagi itu kelas film. Jadi seperti workshop lah, Mas. Kelas film. Nah, di kelas film ini yang dipelajari apa? Apa penulisan naskah atau bagaimana membuat film dari awal sampai dengan selesai gitu, atau directing atau bagaimana, Mas? Ya, benar, Mas. Jadi memang semua elemen-elemen film yang bidang-bidang film ada departemennya, mulai dari skrip dari kita awal sampai ke directing, kamera, sound dan editing, post pro-nya itu semuanya eh, kita bikinin kegiatannya menyesuaikan juga dengan narasumber yang memang lagi tersedia. Mmm, dan termasuk juga mungkin penulisan naskah juga diajarin ya, Mas, ya? Ya, karena memang penulisan naskah itu ada di awal-awal, itu ada di praproduksi. Jadi memang biasanya kita itu bikin di awal karena juga penulisan naskah itu sebenarnya banyak 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 lagi ya elemen-elemennya. Jadi kayak nggak bisa sekali, ada beberapa kali kelas gitu. Ada beberapa kelas penulisan naskah ya. Nah, selain tadi disebutkan pemutaran film, kemudian exhibition, terus juga ada penulisan naskah. Nah, membahas tentang bagaimana juga mengajarkan kepada mungkin para pecinta film atau yang ingin terjun ke dunia film, produksi film itu sendiri. Nah, termasuk juga directing. Produksi film itu biasanya yang diajarkan apa aja, Mas, di komunitas layar taman? Eh, itu masuk di dalam kelas film tadi, Mas. Kalau untuk mengedukasi itu masuk dalam bidang edukasinya. Sedangkan untuk produksinya sendiri biasanya kita itu nggak memang nggak fokus di situ, tapi kadang ada sesekali kita pengen produksi bareng dengan teman-teman antar komunitas yang ada di Sumatera Selatan. Jadi itu mungkin dalam 1 tahun mungkin ya cuma 1 kali atau bahkan dua tahun 1 kali untuk produksi. Karena kita memang nggak fokus di produksi, tapi kita mengapresiasi teman-teman komunitas produksi yang ada di Sumatera Selatan. Hmm, tapi ada kegiatan itu ya, karena juga mengakomodir ya, mungkin komunitas-komunitas yang produksi film ya, dan karena tadi bentuknya pemutaran film. Baik, semakin menarik diskusi kita pagi hari ini, Smarters, Anda jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih berbincang bersama dengan komunitas Layar Taman dan masih ada Mas Among ya, dan membahas tentang kegiatan perfilman. Memang tidak ada habisnya, begitu menarik ya. Dan apalagi dengan berkembangnya industri perfilman saat ini, berarti juga komunitas-komunitas juga akan semakin berkembang, termasuk juga kegiatannya, Smart Listeners. Ini membahas tentang layar taman. Kenapa namanya layar taman, Mas? Kenapa nggak mungkin layar apa gitu? Ini gimana, Mas? Karena seperti yang sempat saya singgung tadi, Mas, memang kita pertama kali itu di taman, memutarkan film di taman, kemudian juga memang 3 tahun, 4 tahun awal itu memang kita rutin di taman. Tapi memang sempat ada vakum dari layar taman. Itu akhirnya setelah vakum karena kita memang tidak terfasilitasi waktu itu, belum ada alat dan segala macamnya di luar setelah kegiatan yang sempat vakum kemarin. Jadi kita kembali lagi di kafe gitu. Tapi di tahun 2022 kebetulan kita juga dapat dari manfaat dari dana abadi dari Kemendikbud untuk pembelian alat segala macam. Akhirnya kita udah terlengkapi lah untuk equipment-nya sekarang. Jadi mungkin dalam waktu dekat atau mungkin ya di 2024 ini kita ingin kembali lagi ke taman. Oke, berarti awal-awal itu banyak memutarkan film-film di taman. Bagaimana respon masyarakat pada saat itu? Ini kan sebetulnya bisa dikatakan seperti layar tancap ya, pada masanya gitu. Nah, ini gimana, Mas? Ya, memang misi kita juga kenapa ingin memutarkan film di taman. Kita pengen film yang ada, film lokal itu tidak segmented hanya pada komunitas-komunitas independen atau komunitas-komunitas film, tapi juga kepada masyarakat ya. Jadi kita pengen mengenalkan film-film komunitas yang ada di Sumatera Selatan ini kepada masyarakat agar lebih tahu dan lebih bangga kalau anak-anak di Sumatera Selatan itu sendiri sebenarnya bisa bikin film dan juga lumayan bagus ya bisa dibilang, dan ya, untuk bersaing di nasional juga cukup bisa. Ya seperti di 2023 kemarin kita ada kegiatan memutarkan 6 titik di Sumatera Selatan dari Kemendikbud juga. Itu ada di kampung-kampung, kita ke kampung-kampung juga ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Sampai di satu titik itu hanya ada 300 orang yang datang penonton. Gitu. Jadi di total itu kemarin sampai ada 700 orang untuk kegiatan dinas. Oke, memutarkan film-film di taman. Kita mau bahas tentang bagaimana respon masyarakat. Nah, orang Indonesia itu kan lebih ke mainstream ya ketika memilih film gitu ya, dibanding kita mungkin mengambil market di kampus atau juga di komunitas ya. Kalau di Jakarta itu mungkin pemutaran film di Taman Ismail Marzuki atau di mungkin pusat kebudayaan. Nah, ini kan di taman yang adalah tempat umum. Gimana respon masyarakat umum pada waktu itu, Mas? Ya, pada waktu itu memang kita juga menyesuaikan tempat sih, memang kita menyesuaikan. Misal waktu itu kita sempat ke kampus, kita juga memilih film-film yang memang bisa dibawa ke kampus, ya, film-film yang mungkin agak berat bagi penonton-penonton awam. Sementara di kabupaten-kabupaten kita lebih memutarkan film yang lebih menghibur, lebih ke komedi, lebih ke yang bisa mudah diterima masyarakat dan tidak terlalu disuruh pokoknya menghibur lah, bukan hanya menonton tapi disuruh mikir lagi gitu. Jadi memang kita memilih lokasi juga dan memilih film yang tepat untuk penontonnya waktu itu. Dan respon masyarakat untuk film-film lokal cukup bagus, Mas, karena mereka juga cukup kaget kalau film-film itu sementara ternyata dari lokal ya, dari Sumatera Selatan sendiri. Oke, jenis film yang diputar. Nah, ini apakah memang fokus di film-film yang diproduksi di Sumatera Selatan atau juga karya masyarakat Sumatera Selatan atau nasional nih, Mas? Mungkin ya ada seniman-seniman, sutradara-sutradara film independen atau bagaimana? Ya,
Kita memang selalu mengkombinasikan itu, Mas. Jadi kita ada film lokal kadang diputar, juga kadang di satu pemutaran kita ada film lokal dan film nasional. Jadi kenapa kita mengkomunikasikan itu sebenarnya lebih ke ingin mengedukasi juga. Jadi film membandingkan lah film lokal dan film nasional, bisa bisa jadi teman-teman bisa dapat pelajaran dari film nasional mungkin yang kita kurang sebenarnya, ini ternyata harusnya bisa kayak film yang ini gitu. Jadi ya kita mengkomunikasikan itu. Untuk eh, tamu-tamu juga bukan tamu, maksudnya filmmaker di luar Sumsel juga beberapa kali banyak yang kita ajak ke sini. Kemarin juga ada Kamila Andini ya mungkin yang dan Iva Ispanca suaminya, dari anak dari Garin Nugroho yang juga eh, Gadis Kretek ya, yang sutradara Gadis Kretek, dan beberapa juga yang kita langsung undang, Reza Fahri, eh, itu di kegiatan kemarin. Jadi dalam 2023 itu ada beberapa filmmaker nasional yang datang ke Palembang yang dari layar taman undang juga. Gitu. Ya, berarti dikombinasikan ya antara film lokal atau independen, dikombinasikan juga dengan film nasional ya, supaya lebih menarik mungkin untuk masyarakat juga. Artinya disisipkanlah film-film yang mungkin punya potensi besar ya, Mas, ke depannya ya. Nah, bisa dapat gambaran nggak sih di sana itu dengan layar sebesar apa sih, Mas, ketika pemutaran film? Apakah sebesar layar tancap? Mungkin gambarannya kayak gitu, atau bagaimana? Atau lebih kecil atau gimana? Ya, untuk kemarin sih memang kita kurang lebih udah kayak layar tancap banget sih, Mas. Jadi kita Layar pakai kecil ukuran ya. layar 5 kali 3 meter, 5 kali 3 meter itu lumayan besar sebenarnya. 5 kali 3 meter. Dan itu sudah keliling di Sumatera Selatan ya, Mas? Untuk saat ini belum seluruh, karena kabupaten kota Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten kota. Jadi kita kemarin baru menghandle sekitar 5 lokasi, Mas. Jadi mudah-mudahan 2024 ini kita bisa keliling lagi juga. Oke, nah membahas juga tentang komunitas layar di taman. Ini kan berarti kegiatannya sudah sangat aktif di dunia perfilman, terutama di Sumatera Selatan. Ini anggotanya siapa aja sih, Mas? Apa para pecinta film, atau ada juga nih mungkin mahasiswa, kemudian ada director, atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kita memang wadah dari komunitas-komunitas, yang paling banyak itu sebenarnya memang komunitas. Oke. Jadi satu komunitas itu kadang misal di kampus itu kan biasanya ada UMKM, Mas ya. Di kampus itu satu komunitas bisa 50 orang. Jadi terakhir kita data itu komunitas ada 25 komunitas, termasuk dari kampus, dari luar kampus juga ada yang dari SMA gitu. Tapi juga kita tidak menutup diri untuk teman-teman yang penggiat ataupun memang yang belum ada tidak ada komunitas tapi juga independen sendiri. Di layar taman sendiri bahkan ada produser Said Nur Hidayat juga, dan juga teman-teman yang memang udah terjun di industri atau di PH gitu. Dan memang mayoritasnya dari teman-teman komunitas. Oke, prioritasnya di teman-teman untuk komunitas-komunitas yang ada di sana dan mewadahi komunitas-komunitas tersebut ya. Berarti ini bisa sangat, kalau ngumpul semua itu bisa sangat ramai ya kalau ada kegiatan ya. Baik, ini Sebenarnya dari teman-teman komunitas sendiri kalau buat kegiatan udah tercukupi, Mas. Cuman kita memang ingin membangun industri di Sumatera Selatan, membangun industri film di Sumatera Selatan. Jadi kita juga tidak menutup diri untuk penonton-penonton di luar komunitas atau penonton-penonton umum gitu. Apa contohnya Mas film-film yang sudah diputar dan mendapat respon yang sangat baik di acara layar taman ya sebelumnya? Ya. Film-film yang kita putar sebenarnya lebih ke kayak film Dancing Color. Kalau untuk film pendek itu kemarin FFI 2022 ya. FFI 2022 juga dia pemenang FFI 2022. Untuk film-film lokal juga kita ada yang produksi kita sendiri bersama. Itu juga ada Lenget. Waktu itu kita putarkan di bioskop 2 kali penayangan itu full. Bahkan gubernur juga datang waktu itu. Kemudian juga ada kayak film dari lokal juga, Bus Indifest yang kemarin masuk 20 besar FFI. Ya, jadi memang lebih banyak di
film-film pendek memang Mas. Film-film pendek ya, nanti saya gali lagi nih seberapa banyak film pendek yang mungkin diproduksi di Sumatera Selatan. Dan Anda yang Ya. tentunya pagi hari ini baru saja bergabung di 10 kota, kami undang kalau ada pertanyaan di WhatsApp, atau kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM, jadi Anda bisa menyaksikannya pada pagi hari ini. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community di akhir pekan ini, Smart Listeners, dan masih bersama dengan Mas Among, ini dari Ketua Layar Taman, dan menarik ya membahas tentang dunia perfilman yang semakin bergairah ya. Dan di Sumatera Selatan sendiri ternyata memang banyak sekali produksi-produksi lokal yang sangat membanggakan dan difasilitasi oleh komunitas Layar Taman. Nah, saya mau dapat gambaran juga nih tentang bagaimana sih perfilman di Sumatera Selatan. Mungkin Smart Listener semua yang di seluruh Indonesia juga supaya dapat gambaran seberapa mungkin ya tadi produksinya banyak atau gimana, Mas? Ya, kalau gambaran sendiri Mas untuk kondisi perfilman yang ada di Sumatera Selatan sebenarnya memang kita belum sampai ke industri. Dan itu sebenarnya visi kita. Itu tujuan dari Layar Taman juga ingin membangun geliat industri yang ada di Sumatera Selatan biar ya untuk saat ini film-film yang ada di Sumatera Selatan itu masih di festival, masih di kompetisi, belum sampai ke memang untuk menghasilkan atau untuk hidup gitu. Jadi memang itu masih menjadi PR kita dan juga tugas kita untuk membuat atau membangun geliat industri itu. Untuk ramai atau tidaknya produksi film yang ada di Sumatera Selatan sebenarnya setiap tahun tuh minimal 5 tuh pasti ada sih Mas. Tahun kemarin pun itu bisa dibilang lumayan rame, tapi memang ada pemantiknya. Ada kompetisi waktu itu yang ada kompetisi yang memang ada awarding atau ada hadiahnya. Jadi memang satu motivasi juga untuk teman-teman komunitas memang, walaupun memang kurang sehat, tapi memang untuk produksi minimal itu 5 film itu pasti ada. Oke.
5 film lokal itu pasti ada ya, dan itu sebetulnya beberapa film yang diproduksi itu juga ada beberapa film yang layak dikompetisikan seperti yang masuk ke FFI atau diajukan ke FFI atau gimana Mas? Ya, untuk Sumatera Selatan atau Palembang lebih khususnya, film-film yang ada di sini itu udah sangat layak bersaing di nasional. Bahkan juga beberapa film itu udah ada yang masuk di festival-festival internasional. Hmm. Ada film-film seperti Pabarua yang memang juga didanai oleh Kemendikbud waktu itu. Itu kerjasama kolaborasi antara Padang dan Palembang. Itu sudah aku lupa di negara mana, tapi ada sekitar 4 negara udah tayang, udah Hmm. diikutin festival. Jadi untuk uh, kualitas filmnya sendiri sebenarnya udah sangat bisa bersaing untuk nasional. Hmm. Hmm. Nah, dari banyaknya produksi film yang ada di Sumatera Selatan, genrenya apa nih? Atau jenis filmnya apa? Drama biasanya? Atau mungkin mengangkat budaya lokal juga? Atau variatif? Variatif sebenarnya Mas. Tapi memang kita selalu mengangkat kearifan lokal. Hmm. Ya, selalu selalu disisipkan kearifan lokal, walaupun mungkin tema besarnya tidak tentang kebudayaan atau kearifan lokal, tapi selalu ada sisipan kearifan lokal walaupun minimal itu di bahasa. Karena di beberapa festival, bukan beberapa, hampir seluruh festival memang penilaian terbesar itu ada di kearifan lokal di daerah tersebut. Jadi beberapa orang seperti festival di luar negeri itu, orang luar negeri itu pengennya melihat budaya kita atau kearifan lokal yang ada di tempat itu sendiri. Makanya film itu lebih besar, untuk di festival lebih besar penilaian di kearifan lokal juga. Hmm. Untuk genrenya eh itu variatif variatif banget. Cuman yang paling banyak memang masih di drama. Drama bukan tentang percintaan aja, tapi tentang kayak kayak tentang kehilangan atau tentang hubungan antara keluarga. Eh, tapi untuk pasarnya sendiri, Mas, yang saya lihat secara pribadi itu orang-orang di Palembang lebih tertarik di komedi. Komedi ya. Ya, karena Palembang sendiri itu udah terbiasa dan terkenal dengan namanya eh, kelakar, Mas. Kalau di Palembang namanya kelakar itu kurang lebih ya bersunda gurau kurang lebih gitu. Hmm. Dan itu banyak diangkat di layar atau di film ya. Iya, Oke. Kalau genre horor Mas nggak ikut-ikutan sekarang banyak di bioskop ya. iya. Untuk saat ini memang banyak juga di film-film layar lebar yang lagi mengangkat horor. Eh, Horor sendiri sebenarnya ada rencana dari teman, eh, dulu dulu dia domisili di Palembang, tapi sekarang udah di Jakarta dan punya PH di Jakarta. Hmm. Mungkin di tahun 2024 ini dia akan produksi film horor yang sangat kental dengan masyarakat Palembang, itu namanya Hantu Banyu, Mas. Mhm. Hantu Banyu itu sendiri lebih ke hewan bukan hewan, maksudnya makhluk mitologi sih sebenarnya, lebih makhluk mitologi di Sumatera Selatan tentang orang yang kadang mandi itu kadang di apa ya, ditarik waktu maghrib gitu loh. Oke, ada ya mitologi yang bisa diangkat ke layar lebar dan akan dibuat filmnya. Nah, Iya, tantangannya apa sih Mas Ambong menjalankan komunitas layar taman ini? Selain memang tadi mewadahi banyak komunitas di seluruh Sumatera Selatan, apa tantangan yang sebetulnya dirasakan saat ini saat menjalankan kegiatan komunitas ini? tantangan terbesar sebenarnya pasti tentang bagaimana kita bisa menyatukan beberapa komunitas-komunitas ini, ya, karena memang komunitas biasanya muncul dengan idealis-idealisnya tersendiri masing-masing. Itu menjadi tantangan terbesar bagaimana untuk kita bisa guyup eh, dan juga bisa bahkan produksi bersama. Dan kemudian tantangan yang lain juga itu datang dari karena kita memang independen. Hmm. Banyak banyak hal yang mesti kita lakukan sendiri, untuk mungkin dari pendanaan ataupun eh, support lain-lain itu kita mesti lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak luar, ataupun kita kita juga mencari untuk bantuan pihak luar. Hmm. Itu sebenarnya itu.
Cuman kita menilai dari beberapa daerah, mungkin khususnya di Sumatera, karena mungkin eh, tidak bisa menilai dari luar. Teman-teman di Sumatera Selatan ataupun Palembang itu lebih eh, lebih ini sih, lebih sehat sih untuk komunitasnya, bisa bisa akur. Itu cukup udah jadi kebanggaan sih bagi kami juga. Karena komunitas-komunitas ini yang difasilitasi oleh layar taman ini juga sebetulnya punya idealisme masing-masing ya. Iya, benar Mas. Sebenarnya kita tidak tidak sangat memfasilitasi komunitas-komunitas, tapi kita memang mewadahi, Oh, tidak sampai wadah. memfasilitasi. Ya, tidak sampai memfasilitasi secara pendanaan. Eh, kita mungkin bisa membantu atau support untuk mencarikan, tetapi kita tidak bisa memfasilitasi secara penuh. Mhm. Dalam hal edukasi, nah ini kan ada kegiatannya, salah satunya edukasi. Apa tantangan terberatnya? Mungkin banyak masyarakat, terutama ya mungkin yang beranggapan ya bahwa di dunia film itu masih kurang menjanjikan. Nah, ini kan juga satu tantangan sebetulnya. Setuju nggak, Mas Among? Mungkin kalau Paham. saya yang berada di Jakarta, mungkin ya orang-orang yang bergerak di dunia film itu banyak yang ya punya prospek yang sangat bagus gitu ya. Nah, ini kalau di Sumatera Selatan, apakah ini merupakan sebuah tantangan juga atau bagaimana pandangannya? Ya, itu menjadi tantangan terbesar sih Mas. Memang eh, untuk Jakarta dan Jogja saat ini, industri itu udah berjalan, pasarnya udah ada, dan eh, penontonnya udah tidak apa ya, udah datang sendiri gitu. Sementara di daerah, ataupun di Sumatera Selatan, kita bukan hanya mengedukasi dari sisi pembuat saja, tapi kita juga harus mengedukasi dari penontonnya untuk bisa eh, mengapresiasi film-film yang ada di lokal gitu loh. Jadi untuk bisa memotivasi teman-teman untuk bisa tetap konsisten dan ya konsisten di dunia perfilman di lokal, itu memang cukup cukup sulit dan masih menjadi PR kita. Masih menjadi PR karena masih ada anggapan juga ya, oke, saya akan konsisten di dunia perfilman di Sumatera Selatan, tapi kok kayaknya penghasilannya mungkin ya ada pembanding seperti itu nggak sih? Sangat sangat Mas, sangat ada, karena memang industrinya belum jalan di sini. Jadi bahkan untuk di kampus-kampus itu belum ada jurusan eh, jurusan film, seperti mungkin di Padang Panjang saja itu udah ada isi Padang Panjang, sedangkan di Palembang itu belum ada institut atau universitas tentang seni. Jadi memang seni di Sumatera Selatan itu menjadi uh, pilihan ke pilihan bukan menjadi pilihan utama lah ya, bagi mungkin orang tua juga. Berarti kalau misalnya ada yang mau kuliah atau juga serius di dunia perfilman, biasanya di Sumatera Selatan biasanya orang tuanya juga ini yang gimana gitu, biasanya gitu ya. Iya, Kan ada anggapan iya, seperti itu. Nah, sebetulnya kan ini juga satu PR ya, bahwa dunia perfilman dimanapun itu menjanjikan asal serius, menjalankan dan konsisten. Nah, oke, sekarang kita optimis. Misalnya banyak yang ingin menjalankan industri perfilman secara serius, terutama di lingkup Sumatera Selatan. Seberapa menjanjikan sih, Mas? Eh, untuk saat ini kita masih untuk mencari untuk hidup di film itu masih masih belum. Untuk saat ini orang-orang di dunia film itu masih berkutat di video profile atau iklan di corporate gitu Mas. Jadi memang film belum bisa kita jadikan satu mata pencarian banget, tapi memang kita sudah mengarah ke situ. Kita beberapa kali juga memproduksi film dan eh, menjualkan tiket ketika penayangan. Jadi kita mencoba untuk eh, agar ini jalan loh, industri. Jadi ada pembuatan, ada juga penjualan tiketnya, dan ada penontonnya gitu. Jadi kita coba apakah paling tidak untuk mengembalikan model produksi tadi. Mhm.
Karena modal untuk pembuatan film itu tidak sedikit ya, walaupun independen sekalipun. Iya, benar. Untuk independen sendiri pun ya masih beberapa puluh juta untuk di daerah gitu. Ya, artinya juga kalau misalnya masyarakat gitu ya merespek atau juga merespon dengan positif karya-karya lokal, pembuat film juga akan semakin banyak. Nah, makanya nih untuk Anda semua, kalau ada film independen atau apa gitu ya, bisa kita support ya dengan menyaksikan, membeli tiket. Setuju nggak, Mas Among? Ya, sangat setuju, Mas. Nah, kalau membahas juga tentang yang mungkin gambaran gitu ya, soal tantangan di Sumatera Selatan. Apakah ini juga mungkin masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi atau gimana nih, Mas? Ya, eh, kita secara tidak langsung memang kita juga berkomunikasi sama teman-teman yang ada di eh, sekolah-sekolah. Mungkin untuk saat ini mungkin SMA karena memang itu yang juga nantinya bisa keluarnya punya tujuan ini untuk kuliahnya bisa mungkin kuliah di memang di bidang film ataupun nantinya mungkin di luar itu tapi bisa fokus di dunia film. Eh, kita memang ada juga rencana untuk Ghost to School mungkin kita bisa sebut namanya. Tapi untuk sebelum-sebelumnya kita masih komunikasi dan edukasinya secara mengajak secara personal gitu. Dan sebetulnya ini kan anak-anak sekolah ini juga bisa diarahkan ya, siapa tahu memang sudah hobi Ya, membuat film atau videographer gitu ya. Karena sebetulnya menjanjikan juga ya untuk berbagai macam kalau sudah bisa bikin film biasanya jago juga nih bikin video company profile, ya, kemudian untuk prewedding dan apalagi di zaman sosial media sekarang tuh yang namanya video itu kayak penting banget nggak sih Mas untuk kita ya. menunjukkan sesuatu yang bagus nih. Gimana pendapatnya? Ya, jadi benar kita memang untuk anak-anak SMA kita lebih bisa mengarahkan. Jadi beberapa teman-teman juga kita arahkan untuk yang memang udah fokus dan serius di film, kita arahkan untuk memang berkuliah eh, di jurusan film, seperti ada yang di IKJ juga, ada yang di ISI Jogja, ISI Padang Panjang, dan memang kita arahkan yang dengan harapan setelah lulusnya nanti bisa berbagi ilmunya kembali ke tempatnya tadi kembali ke Sumatera Selatan dan mungkin bisa berkontribusi bukan hanya membagikan ilmunya tapi juga bisa memproduksi film-film yang mungkin secara ilmunya udah benar yang benernya gini bukan secara otodidak lagi gitu. Oke, masih ada satu sesi lagi nanti saya mau gali juga deh setelah ini. Kenapa Mas Among nih suka atau cinta banget sama dunia film ya? Namun Anda jangan kemana-mana karena masih ada satu sesi lagi menemani Anda di akhir pekan ini. Smart Community segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community dan masih bersama dengan Mas Among, Ketua Layar Taman, dan kita masih membahas tentang dunia film beserta dengan tadi ya bagaimana komunitas Layar Taman ini eksis di Sumatera Selatan, memberikan pertunjukan atau juga memutarkan film di taman bahkan di tempat-tempat umum, kemudian di auditorium dan juga melakukan edukasi ya kepada masyarakat, termasuk juga membawahi atau menaungi berbagai komunitas yang ada di sana. Nah, Mas Among ini sudah berapa lama nih menekuni dunia film atau cinta dunia film? Eh, Bilang cinta atau enggak, sebenarnya lebih ke terjebak awalnya semua. Dari terjebak itu sampai sekarang masih ada di sini juga itu awalnya dari SMA sih. Untuk pertama kalinya banget itu di SMA, kita lagi ada tugas waktu itu, tugas film. Eh, dari situ awalnya sampai ke perkuliahan ditemukanlah dengan UKM, sorry. Dengan UKM di Unsri waktu itu. Sampai akhirnya setelah lulus pun eh, masih juga berkutat di video profile ataupun iklan di corporate atau iklan handling masyarakat seperti itu. Akhirnya sampai sekarang di Layar Taman itu dari 2021 masih ya 2021 akhir jatuh hitungannya 2022 sampai 2024 ini masih dan akhirnya malah ke eh, ketua komite film Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Jadi lebih terjebak memang awalnya bisa masih sampai saat ini. Apa film favoritnya? Indonesia dan film Barat nih. Satu-satu kalau disuruh pilih deh. Bingung kan karena film biasanya nih satu film. Iya, kita Tapi kalau disuruh jadi favorit kalau disuruh pilih satu gitu ya. kemarin mungkin yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir aku nonton dan cukup tergugah itu ada di film-film seperti Monster itu dari Korea, Jepang, saudaranya. Kemudian eh, kalau untuk Indonesia yang terakhir juga ada 13 Bom di Jakarta yang cukup eh, membuat film action di Indonesia itu cukup berbeda juga. Seperti halnya waktu itu ada film dari Joko Anwar tentang horor, itu juga cukup mengubah film-film horor yang ada di Indonesia. Jadi aku lebih tertarik ke film-film yang bisa sedikit bukan sedikit, makanya mengubah eh, film-film yang ada di genre-genre film yang ada di genre film yang ada di Indonesia itu sedikit eh, berubah sih kualitasnya gitu. Jadi kalau yang terakhir saya nonton film Monster dari Jepang, Korea. Kalau film Hollywood, nah, apa nih yang menjadi pilihannya, yang di pick up? Agak susah sih Mas bilang. Oke, karena banyak pilihannya, bagus-bagus semua ya. Jadi kalau diunggulkan ya bingung juga gitu ya. Baik. Dan nah, apa Mas kalau membahas soal dunia film ini juga yang tentunya menjadi harapan ke depannya ya. Kira-kira harapannya apa nih Mas Amo? Ya, Di Indonesia. lebih ke ya untuk di Layar Taman sendiri mungkin ya sesuai visinya itu juga yang menjadi harapan pribadi saya itu untuk bisa menjadi film di daerah ini atau di Sumatera Selatan ini bisa bisa terbangun atau memang geliat di industri Sumatera Selatan ini, industri film di tepatnya itu berjalan gitu. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan Layar Taman dan tujuan saya pribadi juga. Dan memperluas pasar juga ya untuk masuk ke industri. Iya, benar.
Kira-kira apa sih Mas yang menjadi mungkin langkahnya agak-agak gimana gitu ya, mungkin agak berat gitu ya untuk masuk ke industri? Kalau yang pertama mungkin adalah yang saya tangkap adalah pasti permodalan ya, karena untuk masuk ke industri itu modalnya tidak sedikit. Tapi ada pendapat lain nggak dari Mas Amo? Ya, eh, ekosistem di film atau ekosistem industri itu kan pasti ada yang memberi modal, ada juga yang pelakunya, ada juga penontonnya gitu. Untuk saat ini untuk pembuatnya sendiri itu sebenarnya udah cukup kualitas filmnya udah cukup mumpuni untuk bisa eh, terjun ke industri sebenarnya. Tapi ada juga bisa apa edukasi kepada penonton dan juga pihak-pihak lain seperti yang dapat memodali tadi investor mas. Gitu itu masih memang eh, gimana masih susah untuk bisa mengedukasi kalau film ini sebenarnya bisa menjanjikan dan bisa paling tidaknya bisa mengembalikan modal para investor tadi. Karena kita sempat sempat juga menghitung beberapa eh, layar bioskop yang ada di Sumatera Selatan itu dan menghitung juga modalnya sebenarnya bisa kalau memang ada yang ingin memadali. Sempat kita juga bikin proposal dan dummy project juga untuk bikin film layar lebar pada beberapa investor, tapi memang masih mandek saat ini. Oke, wow, ini sebetulnya punya potensi sangat besar ya untuk kembali modal ke investor itu tadi seperti yang digambarkan. Nah, berarti talent-talent atau juga director yang ada di sana, mungkin juga sinematografer, itu banyak. Mungkin boleh diperkenalkan sebut nama nih di Sumatera Selatan, siapa yang mungkin menjadi ya bisa disebut lah namanya di pagi hari ini ya, yang bisa memproduksi film. Gimana nih Mas? Silakan. Kalau untuk director sendiri kita sebenarnya ada dulu dari senior saya juga di UKM yang saat ini juga memang domisili lagi di Jakarta karena ada PH-nya. Itu ada si Rifki Zarkasi yang memang ingin membuat film layar lebar tentang horor tadi, mas yang saya sebutkan. Dia juga produser sebenarnya, tapi kemungkinan kalau aku melihat potensinya lebih ke director sih. Eh, Sebenarnya juga ada seperti Aditya Guma yang biasa eh, produksi film layar lebar dan baru saja dan saat ini hari ini masih ada produksi di wilayah Pagar Alam, masih ada produksi film layar lebar dari Aditya Gumai. Eh, Juga untuk produser mungkin ada Said Nur Hidayat eh, yang beberapa filmnya juga menang FFI dan juga dia juga ikut beberapa film di layar lebar dari Visinema Mhm. sebagai asisten produser. Nah, mungkin beberapa orang ini yang saya rasa punya potensi yang paling eh, potensi saat ini yang paling cepat dan mungkin akan bisa menghidupkan industri film yang ada di Sumatera Selatan nanti. Oke, wah ini luar biasa ya membahas soal industri atau juga bagaimana berkembangnya film di Sumatera Selatan dengan kreasi dan karya-karya lokal yang sebetulnya menjanjikan ya. Dan Smart News untuk Anda semua yang pagi hari ini mendengarkan kami di 10 kota Radio Smart FM, tentunya Anda mendengarkan Smart Community ya bersama dengan komunitas layar taman. Ada Mas Among di pagi hari ini. Mas Among, sebagai closing statement, pesan-pesan kepada smart listener semua di seluruh Indonesia yang ingin berkarya, berkarya aja ya, sebanyak-banyaknya, atau mungkin apa pesan-pesannya? Ya, di layar taman itu ada namanya tagline Payo Berkarya itu Mas. Untuk kita nyinggung karya tadi. Jadi Payo itu lebih ke ajakan, tapi ajakan yang lebih serius. Ayo lo gitu, ayo kita berkarya bareng gitu loh. Eh, untuk memikirkan bagaimana nanti kembalinya atau feedback yang akan kita dapat itu nanti kita karya dulu, kita berkarya dulu bisa eh, untuk feedback yang kita dapatkan itu biasanya otomatis akan datang sendiri. Karena kalau sudah berkarya, kita pasti akan dilihat ya karya-karya kita Lihat ya. orang. Nah, Dan akhirnya kita menjadi kebanggaan ya kalau kita memiliki karya ya. Setuju nggak, Mas Amo? iya. Mhm. Baik, untuk semua listener semua yang ingin mengetahui sosial media atau juga ingin tahu kegiatannya, boleh di-share kepada kita ya di pagi hari ini untuk Instagram atau juga apa yang bisa dibagikan. Silakan. Instagram sendiri kita ada namanya layar @layar taman.
Kalau Taman ya. Terus di YouTube kita ada juga, ada film kita yang kita taruh juga di YouTube. Yang beberapa film masih kita keep untuk masuk di festival-festival, tapi ada juga film yang kita sudah rilis di YouTube. Di beberapa akun di X ada juga, cuman memang kurang kurang hidup. Ya, kita lebih banyak di Instagram. Untuk kegiatan-kegiatannya bisa pantengin aja nanti di Instagram. Ketika kita nanti ada kegiatan screening ataupun apa, itu nanti akan di-upload di Instagram. Betul. Silakan follow Instagramnya Layar Taman ya. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan kita di pagi hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Ketik saja Smart Community. Terima kasih banyak Mas Among atas waktunya. Salam untuk rekan-rekan dari komunitas Layar Taman yang tentunya sukses selalu dan terus berkarya. Dan Smart Listeners, demikian Smart Community pada akhir pekan ini. Saya William Darmawan beserta dengan Mas Among mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.